warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Sehatkah? Oke. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Kita memulai pembelajaran kita. Ada nggak sih anak-anak ibu yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oke, berarti anak-anak ibu masuk semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada nggak sih yang ingat apa sih pembelajaran kita minggu kemarin? Iya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang menjaga lingkungan sekitar. Nah, pada topik kita minggu ini yaitu MIPAS bab 3, topik B yaitu perbedaan geografis negara-negara di dunia. Oke, di topik B ini kita akan mempelajari 3 hal, yakni yang pertama, apa saja sih yang mempengaruhi kondisi geografis di suatu negara? Yang kedua, apa saja sih bentang alam yang populer di Indonesia? Yang keempat, bagaimana sih kondisi geografis menentukan karakteristik dari perkembangan suatu negara? Kondisi geografis di dunia yaitu pengaruh faktor-faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia, perbedaan, letak astronomis, biologis, iklim, dan lingkungan sekitar, dan menceritakan ciri khas di masing-masing negara. Yang pertama adalah apa saja sih kondisi geografis di suatu negara? Yang pertama adalah pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua, cuaca dan iklim. Yang ketiga, sumber daya alam. Yang keempat, pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia. Negara yaitu ditentukan oleh faktor-faktor alamiah dan pembuatan manusia antara lainnya. Yang pertama adalah perkembangan lempeng tektonik, yaitu mempengaruhi bentuk fisik bumi seperti terbentuknya pergunungan, lembah, gunung Merapi, misalnya pergunungan Himalaya Asia, terbentuk karena pergerakan lempeng-lempeng besar yang bertabrakan. Hal ini menciptakan topologi yang berbeda setiap suatu negara. Yang kedua adalah cuaca dan iklim. Iklim dan cuaca adalah faktor-faktor utama yang membentuk lingkungan fisik negara. Negara-negara tropis seperti Indonesia, Brazil, misalnya memiliki iklim panas dan iklim lembab sepanjang tahun, sementara itu negara-negara yang lebih jauh dari khatulistiwa seperti Kanada, Rusia mengalami iklim yang lebih dingin. Yang ketiga adalah sumber daya alam, juga mempengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, air. Negara-negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti negara Arab Saudi yang cabang minyaknya memiliki karakteristik geografis yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara meskipun dengan sumber daya alamnya. Yang keempat adalah pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia. Selain faktor-faktor alam, aktivitas juga mempengaruhi kondisi geografis di suatu negara. Laju pertumbuhan penduduk yang menyebabkan alih fungsi lahan, seperti pembukaan hutan industri
yang kemudian mempengaruhi ekosistem dan benteng alam. Yang kedua, apa saja sih bentang alam yang populer di Indonesia? Yang pertama adalah Terusan Swear. Terusan Swear adalah salah satu benteng alam perbuatan manusia yang paling mempengaruhi dunia. Terusan ini menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah, memotong mulai dari Mesir dan menyediakan jalur pintas penting bagi kapal yang ingin berlayar dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi dunia Afrika. Yang kedua adalah Terusan Panama, yaitu Terusan Suez dan Terusan Panama adalah benteng alam perbuatan melainkan peran penting dalam memperpendek perjalanan laut. Terusan ini terletak di negara pertama dan menghubungkan benua Pasifik dan Samudra Atlantik. Yang ketiga adalah tradisi tulip di Belanda. Belanda terkenal dengan tulipnya yang luas dan indah, yang bertumbuh subur karena kondisi geografisnya mendukung. Setiap musim semi, masyarakat Belanda mengadakan festival tulip untuk merayakan keindahan bunga tulip yang menjadi salah satu simbol. Yang keempat adalah masyarakat komandan di Kenya dan Uganda. Di kawasan Afrika Timur, khususnya di Kenya dan Uganda, terdekat kelompok masyarakat hidup secara nomaden. Kondisi geografisnya kering dan semi gurun mendorong masyarakat ini untuk terus bergerak mencari sumber aliran dan padang rumput untuk peternakan. Yang ketiga, bagaimana kondisi geografis membentuk karakteristik dan perkembangan manusia? Yang pertama adalah pengaruh terhadap mata pencarian. Yang kedua adalah pengaruh pada sistem masyarakat. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap infrastruktur. Yang pertama adalah pengaruh mata pencarian, yaitu benteng alam dan iklim di suatu negara. Misalnya tanah yang subur cocok untuk pertanian seperti negara Thailand, Vietnam memiliki negara tergantung pada pertanian dan seperti minyak menjadi industri kedua. Yang kedua adalah pengaruh terhadap sistem masyarakat, yaitu membentuk sistem masyarakat seperti sosial. Yang terakhir adalah pengaruh terhadap infrastruktur. Contoh, di Jepang, kondisi geografis yang dikelilingi oleh laut membuat negara mengembangkan teknologi kapal laut dan pelabuhan yang sangat maju untuk mendukung perdagangan. Halo anak-anak ibu, apakah sudah mengerti tentang materi kita pada pagi hari ini? Oke, ada yang ingin ditanyakan, bersilakan. Oke, kalau sudah paham kita akan menyimpulkan bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, kita akan menyimpulkan materi kita bersama-sama ya. Kondisi melainkan peran penting dalam membentuk karakteristik negara, baik itu dari segi sumber daya alam, iklim, maupun benteng alam. Dan semua faktor ini mempengaruhi kehidupan
ekonomi, sosial, budaya di suatu negara, memahami perbedaan geografis dan memiliki bentuk mengapa negara-negara di dunia memiliki karakteristik yang unik dan berkembang secara berbeda-beda. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak ibu tolong belajar di rumah ya. Minggu depan ibu kasih kuis tentang materi kita pada pagi ini. Pada pagi hari ini ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.